Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fajar. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menyampaikan PPT yang berjudul Metode Penelitian Hadis. Ada beberapa penelitian hadis, salah satunya metode tahrijul hadis. Istilah tahrij sering kita dengar dalam khazanah ilmu hadis. Tahrij secara bahasa bermakna menyatukan dua hal yang berbeda. Ia seakan dengan kharaj yahriju tahrij. Kata tahrij juga bermakna istinbat atau menggali. Secara istilah dalam ilmu hadis, tahrij bermakna upaya untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai rangkaian silsilah para periwayat hadis tersebut. Secara garis besar, menurut Muhammad Al-Tohan, metode mentahrij ada 4 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tahrij dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Metode ini dapat dilakukan jika nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut sudah diketahui. Yang kedua, tahrij dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan hadis. Jika telah mengetahui lafal pertama dari matan hadis. Yang ketiga, tahrij dengan cara mengetahui salah satu lafaz matan hadis. Dengan metode ini, kitab yang digunakan adalah kitab Al-Mujma, Al-Muhfaraz, Al-Faz'al, Al-Nabawi, karya Ajwensik yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi. Yang keempat, tahrij dengan cara mengetahui tema yang terkandung dalam hadis. Metode ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang menguasai matan hadis dan kandungannya. Adapun metode penelitian yang kedua, yaitu metode penelitian sanad hadis. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya, dan berarti dapat dipercayai, sedangkan menurut istilah sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Langkah-langkah atau prosedur kegiatan penelitian sanad hadis dengan uraian yang agak rinci dan rumit mengenai langkah-langkah penelitian sanad hadis ini dijelaskan bahwa ada 4 langkah penting yang harus dilakukan, yakni 1. Melakukan tahrijul hadis sebagaimana juga telah dilaksanakan di atas. 2. Membuat iktibar, yakni membuat skema tentang sanad hadis. Yang ketiga, penelitian pribadi periwayat dan metode periwayatnya. Yang keempat, mengambil natijah atau kesimpulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang metode penelitian matan hadis. Matan atau almat menurut bahasa adalah mairtafa'a min ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirannya sanad. Berkenan dengan matan atau redaksi hadis, maka ada beberapa yang perlu dipahami. A. Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Yang B. Matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan yang melemahkan atau menguatkan, dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Langkah-langkah penelitian matan hadis dijelaskan bahwa langkah-langkah metodologi penelitian matan hadis ada 4, yakni 1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan lafal berbagai matan semakna. 3. Meneliti kandungan matan. Yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian matan. Selanjutnya, living sunnah. Istilah living hadis pun secara implisit juga merupakan living sunnah, meskipun dalam sejarahnya living sunnah bisa dibedakan dengan living hadis. Namun dalam konteks sekarang, living hadis itu juga mencakup living sunnah. Arah living sunnah yang berkaitan dengan dapat dilihat dalam 3 bentuk, yaitu tulisan, lisan, dan praktek. Ketiga model dan bentuk living sunnah tersebut satu dengan yang lainnya sangat berhubungan. Pada awalnya, gagasan living sunnah banyak pada tempat praktek.